perkenalkan nama saya Delia Oktaja Rizka, nomor absen 7, NPM 2022077740. Saya dari lokal 3A non-reguler. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dengan dosen pembimbing Bapak Jumaidi SAPMT. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Software Office dan yang akan saya bahas di sini mengenai Microsoft Office. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Software Office ini tepat pada waktunya. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebelum memasuki pembahasan, kita akan masuk ke daftar isi. Di dalam daftar isi mencakup halaman-halaman untuk mempermudah kita dalam mencari judul maupun materi. Di dalam daftar isi terdiri dari kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 metode penulisan, dan bab 4 penutup, serta daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membahas bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan kita akan membahas latar belakang rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, dan manfaat penulisan makalah. Yang pertama, latar belakang. Pesatnya kemajuan teknologi saat ini menyebabkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Dewasa ini terdapat keterkaitan antara kemajuan teknologi dengan bertambahnya kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia jadi lebih mudah terpenuhi. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, manfaat dari berkembangnya teknologi adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti program aplikasi Microsoft Office, program ini sangat membantu para pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya ambil berkaitan dengan Microsoft Office, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Microsoft Office. Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan Microsoft Office. Yang ketiga, apa saja jenis Microsoft Office. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan paket aplikasi Microsoft Office. Dan dari rumusan masalah tersebut dapat saya tarik tujuan penulisan makalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian Microsoft Office. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Microsoft Office. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis Microsoft Office. Dan yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan paket aplikasi Microsoft Office. Adapun manfaat penulisan makalah ini yaitu yang pertama untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca, yang kedua untuk menambah pengetahuan tentang Microsoft Office, yang ketiga bagi sekolah ataupun kampus bisa dijadikan bahan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Di dalam bab ini terdapat semua jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, pengertian Microsoft Office. Microsoft Office adalah salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Suatu institusi atau perusahaan dapat mengandalkan Microsoft Office dalam memenuhi semua kebutuhan dokumentasi, administrasi, dan pelaporan serta dalam mendukung proses pengolahan data, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dari setiap departemennya. Tujuan utama pembuatan perangkat lunak ini yaitu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan kantor maupun pelajar atau mahasiswa seperti pembuatan laporan, pemaparan presentasi, dan lain-lain. Yang kedua, sejarah dan perkembangan Microsoft Office. Tepatnya di bulan November tahun 1990, di mana Microsoft Office 1 dirilis secara resmi sebagai generasi pertama Microsoft Office. Pada saat itu, terdapat 3 aplikasi yang dirancang untuk Microsoft Windows, yaitu Microsoft Word 1, Excel 2, dan PowerPoint 2. Kemudian pada Maret 1991, Microsoft Office 1.5 menjadi peningkatan kualitas di aplikasi Excel-nya, di mana pada Office versi 1.0 masih menggunakan Excel 2.0, sedangkan pada Office 1.5 sudah menggunakan Excel 3.0. Pada versi terbaru, sudah ada tambahan toolbar yang berguna dari segi kemudahan operasinya.
Beberapa bulan kemudian mulai muncul Office 1.6 dengan adanya tambahan software bernama MSeal 2.1. Setelah itu, Microsoft Office terus berkembang hingga Microsoft Office 2000, 2003, hingga 2013, sampai terciptanya aplikasi komputer yang terbaru yaitu Microsoft Office 2019, yang menghadirkan formula dan chart baru untuk analisis data dan fasilitas learning tools yang memudahkan pengguna membuat konten berbasis teks di Word 2019. Hingga saat ini, memang perkembangan Microsoft Office sangat pesat, yaitu ditandai dengan beberapa kali melakukan revisi ke arah program perangkat lunak yang lebih baik untuk mendekati sempurna. Yang ketiga, jenis-jenis Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word adalah salah satu software Microsoft Office yang memiliki fungsi utama sebagai pengolah kata. Microsoft Word juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti menghitung bahkan mengoreksi kata-kata yang tidak tepat. Yang kedua, Microsoft Office Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka atau aritmatika seperti membuat tabel, jurnal keuangan, dan lain-lain. Tampilan yang dimiliki Excel berupa lembaran yang sudah diberikan tabel-tabel sehingga memudahkan penggunanya untuk mengelompokkan data. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan perusahaan atau suatu lembaga karena Excel didesain sedemikian rupa menyerupai kalkulator. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah bahan presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi ini bisa digunakan untuk keperluan mengajar, presentasi, dan membuat animasi. Yang keempat, Microsoft Office Outlook. Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft. Biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat. Program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Yang kelima, Microsoft Office InfoPad. InfoPad adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir entry data berbasis XML dengan kemampuannya untuk membuat dan menampilkan dokumen XML dengan dukungan terhadap skema XML yang didefinisikan sendiri. Yang keenam, Microsoft Visio. Microsoft Visio merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat diagram flowchart dan beberapa skema jaringan. Aplikasi ini juga menggunakan fitur grafik vektor sehingga pengguna lebih dimudahkan untuk menggunakannya. Yang ketujuh, Microsoft Office Frontpage. Microsoft Frontpage adalah sebuah program aplikasi editor HTML dan sebagai alat bantu administrasi situs web. Dalam Frontpage, salah satu fitur yang terkenal adalah template web yang otomatis. Frontpage mampu menampilkan struktur data dan memudahkan navigasi situs web, serta mudah digunakan. Yang kedelapan, Microsoft Office Access. Microsoft Office Access adalah perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah basis data. Maksudnya, data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibuat saling memiliki keterkaitan karena basis data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang terpisah. Yang kesembilan, Microsoft Office OneNote. Microsoft OneNote adalah aplikasi Office yang berfungsi seperti kertas catatan. Bukan hanya bisa menulis, namun juga menggambar, memasukkan objek, dan sebagainya. Di OneNote, bisa menulis dan meletakkan apapun di tempat yang diinginkan. Hal ini akan memberikan kesan seperti menulis catatan di kertas biasa. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan paket aplikasi Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Word. Kelebihannya dilengkapi dengan tools dasar untuk desktop publishing, dilengkapi dengan sekumpulan template grafis yang mudah digunakan. Kekurangannya, spesifikasi yang dibutuhkan semakin berat, banyak fitur yang tidak terpakai, perubahan desain yang terlalu cepat. Yang kedua, Microsoft Excel. Kelebihannya dapat menampung data yang cukup besar hingga 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Dilengkapi dengan program penggunaan rumus yang sangat lengkap. Kekurangannya memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar atau CPU. Software pengolah data yang berbayar. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Kelebihannya, tayangan informasi berupa visual akan lebih mudah dipahami, memudahkan peserta dalam memahami informasi yang tersaji. Kekurangannya harus memiliki kemampuan untuk mengoperasikan program ini. Diperlukan persiapan yang cukup menyita waktu.
Yang keempat, Microsoft Office Outlook. Kelebihannya, memungkinkan pengguna untuk melakukan video call dan Skype, memiliki tampilan yang user-friendly dan bisa disinkronkan dengan smartphone. Kekurangannya, akun email pribadi dan email Outlook tidak bisa terhubung. Memori penyimpanan untuk versi gratis sangatlah terbatas. Yang kelima, Microsoft InfoPad. Kelebihannya memiliki dukungan terhadap XML, menyediakan template untuk berbagai keperluan seperti invoice, agenda meeting, sales report, dan lain-lain. Kekurangannya, banyak yang belum familiar dengan aplikasi ini. Yang keenam, Microsoft Visio. Kelebihannya, cara penggunaannya yang sangat mudah, tools yang mudah dipahami. Kekurangannya, proses install yang sangat rumit, software yang tidak disediakan dalam versi gratis dan harus bayar. Yang ketujuh, Microsoft Office Front Page. Kelebihannya dilengkapi dengan editor gambar yang langsung terintegrasi dengan tools, mampu menampilkan data yang dimiliki oleh Microsoft Office lainnya. Kekurangannya, tidak menyediakan toolbar untuk membuat tabel. Frontpage-nya tidak bisa digunakan untuk script editing. Yang kedelapan, Microsoft Office Access. Kelebihannya dilengkapi dengan bahasa pemrograman yang mudah, mengizinkan pengembangan yang relatif cepat. Kekurangannya kurang begitu bagus diakses melalui jaringan. Banyak pengguna yang menggunakan solusi sistem manajemen basis data bersifat klien. Yang kesembilan, Microsoft Office OneNote. Kelebihannya bisa terintegrasi dengan Microsoft Office, bisa memasukkan catatan apa saja dengan mudah. Kekurangannya bisa didapatkan secara gratis namun dengan fitur yang dibatasi. Harga yang mahal untuk versi berbayar. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penulisan. Yang pertama, metode penulisan. Metode yang saya gunakan dalam penulisan makalah ini yaitu studi literatur atau studi pustaka. Studi literatur atau studi pustaka adalah cara menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari skripsi, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Selanjutnya bab keempat yaitu bab penutup. Di dalam bab 4 terdapat kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Di zaman sekarang ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik, serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Teknologi semakin maju dan berkembang yang mengharuskan kita menguasai teknologi tersebut, agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Di era globalisasi ini sangat diperlukan khususnya bagi pelajar dan karyawan untuk mengetahui dan menguasai ilmu komputer minimal seperti Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Karena dengan menguasai ilmu komputer tersebut memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas maupun pekerjaan. Di sini saya akan lampirkan daftar pustaka di mana saya mendapatkan sumber-sumber untuk materi makalah saya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.